Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tekuk lokal dan batang tekan ya. Jadi di dalam tekuk lokal ini kita akan membahas tentang klasifikasi penampang satu profil standar yang akan mengklasifikasikannya pada komponen langsing, non langsing atau kompak, non kompak. Gitu. Jadi di bab B SNI 1729 tahun 2020 di pasal B4 tentang properti komponen struktur ada bagian yang menyatakan tentang klasifikasi penampang untuk tekuk lokal. Jadi ada dua keadaan ya di sini. Untuk komponen struktur yang mengalami tekan aksial dan untuk komponen struktur yang mengalami lentur. Jadi di mana bedanya? Kita bisa lihat di sini. Jadi ketika mengalami aksial, ini kalau kita gambarkan komponennya seperti ini, aksial ya. Dan kalau kita gambarkan skematik diagramnya seperti ini. Ini penampang profil yang simetri ya. Demikian ya. Dan dia mengalami aksial. Kita besarkan di sini. Ya. Gitu. Jadi seluruh penampang ya. Seluruh penampangnya baik flanks atau web ini mengalami gaya tekan atau kompresi. Okay. Kalau kita gambarkan di sini, baik bagian flanks atau sayap dan bagian web atau badan, itu keduanya mengalami tekan. Kita sudah diskusikan ini ya. Seluruh bagian ini mengalami tekan, sehingga kita perlu memeriksa kelangsingannya. Demikian. Dan juga sini ya. Ini kalau ini adalah B atau B determine atau B det, dan di sini adalah H. Ini adalah tebal dari sayap di flanks, dan ini adalah tebal dari web. Maka kita perlu periksa klasifikasinya. Ini untuk mengalami aksial ya, aksial, gaya aksial. Bagaimana dengan kompresi? Kompresi ya kan seperti inilah ya. Ini balok bagian flanksnya, kemudian bagian bodinya kita lihat dari tepi, dari sebelah sisinya ya. Jadi ada dua flanks atas bawah. Kita bahasakan sini ya. Ini adalah flanks atau sayap, dan bagian ini adalah web atau badan. Saya akan ambil ini, kemudian kopikan, Ctrl V, nah gitu. Oke, bagian ini ketika mengalami
pembebanan atau dibebani, maka dia akan mengalami flexural. Bagian atas tentu akan mengalami tekan dan bawah akan mengalami tarik, compression dan tension di bawah, tension atau tarik. Dan C ini adalah kompresi yang disebabkan oleh flexural. Ini akan terjadi bending kan. Kalau kita gambarkan, kalau ini di atas perletakan simply supported atau tumpuan sederhana, maka free body diagramnya seperti ini, dan dia akan mengalami fenomena atau reaksi yang berupa flexural atau lentur. Momen lentur, bending moment, atau momen lentur. Sebab itu pengklasifikasiannya perlu melihat dua keadaan seperti ini. Ketika terjadi tekan aksial dan tekan yang diakibatkan oleh flexural atau momen lentur, momen lentur. Kita kembali ke slide-nya. Di dalam tabel pasal B4.1a ini dibahas tentang penampang elemen non-lansing dan batasannya, rasio lebar terhadap tebal elemen. Jadi tidak boleh melebihi lambda R. Jadi ada batasnya. Ketika dia melebihi nilai lambda R, maka dia akan menjadi dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai komponen langsing. Nah, komponen langsing ini tidak sesuai untuk memikul beban struktur ya. Sebab dia akan mengalami kegagalan tekuk baik lokal atau global. Begitu juga untuk komponen struktur yang mengalami lentur, seperti balok ya, dominannya adalah lentur kan. Penampang diklasifikasikan sebagai penampang dengan elemen kompak, non kompak atau langsing. Jadi ada tiga ya di sini. Ketika dia melebihi limit tertentu, dia akan diklasifikasikan sebagai non kompak. Dan ketika melebihi limit non kompak, dia akan diklasifikasikan sebagai langsing. Ini yang dihitung adalah rasio lebar terhadap tebal elemen. Gitu. Oke, dan sini ada untuk komponen struktur yang mengalami lentur, ini tidak boleh melebihi batas lambda P. Ini ada di tabel bab pasal B4.1b. Ya, di bab B, sorry. Jadi ada nilai yang akan kita pergunakan di sini adalah modulus elastisitas baja, nilainya 200.000 ya, 200.000 megapascal, dan tegangan leleh minimum FY. Ini juga di dalam unitnya adalah megapascal. Ini tergantung dengan jenis bajanya ya. Oke, di sini ini tabel B41A. Jadi di dalam tabel B41A ini ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, 4 dan 5. Jadi secara umum untuk penampang simetris side profil I gilas panas adalah seperti ini ya. Hot roll dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ini adalah yang bawah, gambar sebelah kanan bawah ini sebelah kanan bawah ini komponennya tersusun ya, di las antara, jadi disusun dari tiga komponen. Kalau ini satu kesatuan, extrusion, hot roll. Jadi sewaktu di dalam bentuk cair, masih cair, itu dibentuk
sehingga bentuknya seperti simetris huruf I atau H seperti ini. Jadi ada satu saja di sini ya. Ketika limitnya melewati nilai ambang batas ini, rasio lebar terhadap tebalnya ini B dibagi dengan T, nah ini B dibagi dengan T, dan untuk komponen dalamnya atau badannya atau web ini H dibagi dengan TW, tebal web, ini TF, tebal flange. Nah, ini di sini, maka kita perlu bandingkan apakah dia melebihi nilai limitnya atau tidak. Kalau tidak melebihi nilai ini, maka dikategorikan sebagai non-langsing, sangat sesuai untuk komponen struktur yang mengalami aksial tekan. Tapi ketika dia diklasifikasikan, penampangnya diklasifikasikan sebagai langsing, maka tidak sesuai untuk struktur yang mengalami aksial tekan, sebab dia akan mengalami tekuk ya, baik di dalam komponennya atau tekuk secara global. Berikutnya tabel B41B. Ini untuk elemen tekan komponen struktur yang mengalami lentur. Jadi ini batasnya, ada dua batasnya. Ketika dia melewati untuk sayap profil I, kasus ke-10, di mana rasio lebar terhadap tebal B dibagi dengan T-nya melebihi nilai ini, maka dia dikategorikan sebagai non-kompak. Dan ketika melewati nilai ini 1,0 dikali dengan akar E dibagi dengan FY, lebih besar nilai B bagi T-nya, maka dia akan dikategorikan sebagai langsing, seperti itu. Jadi ada dua limit di sini. Tapi untuk yang murni tekan, biasanya di dalam kolom, walaupun nanti akan ada kolom yang mengalami aksial dan torsi dan juga aksial dan lentur gabungan, tapi elemennya itu, penampangnya itu harus diklasifikasikan terdahulu akibat aksial tekan. Oke, ini kita lihat kembali. Ini langsing atau non-langsing pada elemen tekan. Oke, next. Jadi apabila rasio tebal terhadap lebar dari elemen tekan tidak melebihi nilai lambda R, maka penampang dikategorikan sebagai penampang non-langsing. Apabila rasio tebal terhadap lebar melebihi, ini teksnya ya, tadi kita sudah jelaskan. Dan kita lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis baja sesuai dengan ASTM dan kita juga menggunakannya. Jadi ada baja kalau di SNI 1729 tahun 2002 itu masih menggunakan istilah BJ36, BJ37, BJ40 dan sebagainya. Sekarang kita mengikuti juga ini, masih bisa juga menggunakan sebab masih di pasar masih available ya, masih tersedia. Ini di sini ASTM A36, tegangan tarik ultimate-nya, ultimanya atau FU. Nah, di sini agak ada beda ya. Tidak mungkin ini tabel ini tabel yang lama atau gimana. Sebab penulisan FU dan FJ di sini biasanya menggunakan huruf besar. Masih ya, terbalik-balik atau bercampur ya begitu. Ya tidak konsisten. Oke, di sini tertulis di sini tegangan leleh minimumnya 250 megapascal. Dan yang di dalam kurung ini adalah dalam unit KSI. Ya, gitu. Jadi yang umumnya ini adalah ASTM A36 untuk mild steel. Baja yang lembut ya. Mild steel atau baja keras ini high tensile. Ini biasanya lebih dari 400 sudah tergolong sebagai high tensile. Kalau ini ya leleh minimumnya, ini sudah high tensile 450. Sini ada yang lebih tinggi dari ini. Tapi umumnya 250 sampai 300
Ini mild steel ya, baja lembut. Nah, ini kita ke contoh soal. Bandingkan klasifikasi penampang elemen tekan komponen struktur untuk tekuk lokal dari dua profil gilas panas berikut yang mengalami aksial tekan berdasarkan SNI 17, 29, 20, 20. Ini sangat spesifik. Jadi soal tes, ujian semester, tengah semester ini yang perlu diperhatikan perkataan awalnya ini biasanya bandingkan. Berarti bukan hanya menghitung, tapi kita perlu membandingkan. Biasanya ketika membandingkan ini ada data dari dua elemen yang berbeda atau komponen yang berbeda. Dan kita bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, seperti itu. Dan kita konklusikan, kita berikan jawabannya berdasarkan dari temuan kita, perbandingan yang kita kita hitung. Jadi memang ketika soalnya ini bandingkan, ini perlu melihat soalnya itu pasti ada lebih dari satu komponen, satu elemen, atau bandingkan kekuatan tekan akibat ini dan akibat ini, seperti itu biasanya. Ini klasifikasi yang kita bandingkan terhadap penampang elemen tekan komponen struktur untuk tekuk lokal dan dari dua profil gilas panas hot roll yang mengalami aksial tekan berdasarkan SNI 1729 tahun 2020. Penampang profil diambil dari AISC SIP database versi 16. Nah, ini nanti saya akan bagikan. Dan profilnya ini. Jadi penulisan profilnya ini sesuai dengan database ini. Dan materialnya ini berdasarkan atas ini ASTM A992 atau dalam kurungan A572. Ini ada dua memang sini ya, A36, A572. Biasanya ditulis seperti ini. Jadi ada beda nih di nilai FJ, titik lelehnya. Berikutnya ini jawabannya. Jadi ada dua. Jadi perlu dikeluarkan nilai-nilai ini. Kita coba lihat. Escape ya. Saya belum keluarkan di sini. Di Excel-nya. Ini ada database-nya berupa file Excel. Ini SIP database. Nanti saya bagikan. Jadi ada readme di sini. Ini gratis dibagikan oleh AISC dan database untuk versi 16. Caranya seperti ini untuk mencarinya kan. Jadi sebaiknya Novil atau ini sudah hilang jadi. Atau baiklah kita ini masih merupakan sembunyikan, ini masih dalam bentuk unitnya masih berupa unit Amerika ya, metrik. View-nya kita lipat saja, kita bagi split sehingga nanti nih splitnya di sini, kita pindahkan splitnya ke sini jadi lebih enak. Allahu Akbar. Split satu lagi di mana ya? Baiknya di sini. Sebelah kiri ini adalah komponen metrik, standar metrik. Kita lebih seperti ini. Demikian. Oke, ini semua kita kembalikan ke asal atau pewarnaannya supaya mudah lah sampai ke sini. Ini semua properti dan dimensi ya. Ya Rabbi. Kita kembalikan ke warna asalnya. Demikian.
Ya, walaupun anyway, ini untuk memudahkan saja. Jadi di dalam soal ini eh, dimensi penampang profil W tipe W 410 149. Oke. Yang perlu kita ekstrak adalah BF, TF, D, TW, H, dan ini BF dibagi dengan 2 TF adalah nilai B rasio lebar dan tebal untuk sayap, dan rasio tebal dan lebar untuk badan atau web. Ini H dibagi dengan TW. Demikian. Gimana untuk mendapatkan nilai-nilai ini, BF, TF, dan sebagainya ini, kita lihat di tabel ini. Jadi pertama kita pilih, kita lihat di sini 410 149. 410 di sini sudah ada nih standar 410 149, 410. Nah, ketemu. Nah, demikian ya. 410 149. DF D 432. Kita lihat di sini atau kita pecahkan aja ya. Nah, demikian. BF, kita cari BF. Di mana BF? Nah, ini BF. Ini kolom CP. BF unitnya apa? Mau lihat unitnya ada di sini. Lihat komponennya. Di sini. Ya. BF di kolom CP. Di sini kolomnya. Kolomnya CP. Enggak ada sini ya. Atau sesuaikan dengan sini aja ya, sebab dia ini sama kan. Maksudnya ada metrik dan ada standar internasional untuk unitnya. Jadi untuk D nilainya adalah ini definisinya overall depth of member, dan unitnya adalah milimeter. Nah, begitu. Kita ambil milimeter. Kembali ke database. Ini unitnya milimeter. Cara membacanya, saya ajarkan cara membacanya dan cara mencarinya. TF. Jadi disusun seperti ini. TF. Jadi B sesuai dengan dari susunannya ini agak seperti inilah. Dan TF ada di sini. TF 20.5 atau 20,5 ya di sini. Kemudian cara penulisan kita agak beda. Kita menggunakan koma dibanding dengan menggunakan titik. Ini beberapa negara Eropa seperti Belanda menggunakan koma, Norwegia menggunakan koma, Inggris menggunakan titik, Amerika juga menggunakan titik untuk desimal. Kemudian D, tadi di depan sudah kita ketemu D-nya berapa. Ini D di CK, kolom CK. Dan TW ini ada di kolom TW, kolom CU ya, semua dalam milimeter. Kemudian H di mana H? H ini adalah nilai dari, kalau di sini terlihat di sini H tidak ada ya. H kosong. H ini adalah didapat dari nilai D dikurang dengan 2 kadet. Kadet. Nah, di sini akan ada kadet. Kadet ini sebenarnya adalah 2 kali TF ditambah dengan root radius R kosong. Di sini tidak ada R kosong. Enggak ya? Kita coba cari. Ada modul segi rasi saja. Tidak ada R kosong. Oh, ini ada, tapi tidak ada nilainya. Jadi sudah tergantikan dengan kadet. Di penampang profil dimensi dan itu masih ada yang lama. Jadi untuk menggunakan tabel di dalam Excel ini, database AISC yang baru, ini untuk menghitung H itu dari D dikurang 2 kadet. Dan BF, ini kita tidak perlu lagi menghitungnya, sudah ada di sini. BF di sini sudah ada. Mungkin di sebelah kiri ya.
Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada BF dibagi dengan 2TF. Jadi tidak perlu menghitung lagi, sudah ada, dihitungkan. Kemudian H TW pun juga sudah ada. Nah, jadi aman ya. Nah, keduanya ini unitless atau tidak ada unitnya. Nah, tidak ada unitnya. So dia rasio ya. Begitu juga untuk M318 18.5. M ini adalah tipenya. Nah, tipenya kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe ya. Tipe M. Nanti kita scroll down aja di mana cari. Untuk M318. Jadi ketinggiannya hampir sama. Tapi lebih apa namanya? B-nya lebih pendek. Nah, M 318 ini 200. M318. Oh, ini MC ya. MC. Kita lihat di bawah mungkin ada M. Seharusnya ada M. Nah, WT ini adalah seri tipe W seperti yang sebelumnya, bentuknya I tapi terpotong. W truncated. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Dia terpotong. Mana M ya? Ini L semua sudah. Oh, H, setelah H IJKLM. Pipe sudah. Ini M. MC ya. Ini M. Tidak banyak M. Biasanya M ini untuk balok ya. W biasanya untuk kolom atau tiang. Nah, di sini kita lihat sini M318 M318 185 18.5. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita cari apa namanya? BF, TF, D. Ini ada semua di sini sudah. Jadi tidak perlu khawatir, semua sudah ada, tinggal digunakan saja. Tapi di sini kita bisa lihat ya, rasio kelangsingan untuk tipe W ini kecil saja, 24.3. Sementara rasio kelangsingan untuk web, badan dari profil atau penampang profil ini M, dia lebih tinggi. Jadi sebenarnya bentuknya seperti ini ya. M dan W. Kalau M dan W, kalau tipe W, dia bentuknya hampir persegi. Kalau kita gambarkan di sini, flanks dan webnya itu hampir sama, persegi, bentuknya hampir persegi. Demikian. Kalau tipe M ini seperti ini. Kalau kita gambarkan, maka dia lebih dalam. Maksudnya rasionya lebih dalam seperti ini. Ya. Ini B ya. Dan ini H, ini D ya. Sementara untuk ini adalah seperti ini, tipe W seperti ini. Dan tipe W sesuai dengan sesuai untuk bending moment, untuk balok ya. Jadi semakin jauh jarak apa namanya antara sumbu netralnya pada dan komponen bawahnya ini, flanks bagian bawah, ini semakin besar kapasitas atau kekuatan lenturnya ya. Ini biasanya Y gitu. Atau kita coba ya, kita kembali ke sini. Di sini terlihat dia lebih besar ya. Kemudian langsung kita hitung. Jadi profil setelah kita mendapatkan dimensi penampangnya, kita lihat di sini ASTM A572 kelas 290 atau ini mungkin bukan kelas ya. Saya tidak periksa tadi. FY-nya untuk ASTM A572 ini kelasnya ini seharusnya kelas 42 ini ya, mungkin, atau kelas
50 kelas 42, nah, grade 442. Masih kurang ya. Perlu ditambahkan di sini, sorry. Kelas ini grade-nya. Grade 42 atau kelas 42. Kelas 42. Sorry, 42 atau 290 ya. Boleh lah kelas 290 atau di sini grade grade berapa tadi? 42 ya. Bisa dilihat di sini. Grade 42. Jadi ini nilai E ya, modulus elastik ya, dan nilai leleh minimum FY 290 MPa. Jadi jangan bingung ya nanti kalau misalnya ada tertulis masih menggunakan huruf kecil FY dengan F besar Y, ini sama. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya, langkah berikutnya adalah cek kelangsingan. Cek kelangsingan untuk sayap dan cek kelangsingan untuk badan. Nah, ini ada di dalam rumusnya, di dalam tabel B, bab B, pasal B4 1A. Kalau kita lihat kembali ke belakang, nah ini ya, di kasus 1, atau mungkin kita tuliskan ya kasus 1 supaya mudah ya. Kasus 1 ini batasnya. Ditambahkan informasinya. Ini kasus 1 ya. Kasus 1. Demikian. Ini adalah batasnya. Dan kita masukkan saja nilainya ini 200.000. FY-nya 290, maka kita akan dapat seperti ini. BF dibagi dengan 2TF, kita sudah dapat dari Excel database AISC. Nilainya seperti ini, dan dari sini kita dapatkan rasionya lebih kecil dari batasnya. Ini untuk flanks atau untuk sayapnya, ini non langsing, kategori non langsing ya. Dan rasio tinggi badan terhadap tebal badan. Ini masih juga di kasus yang sama ya, kasus 1. Kita lihat sini di kasus berapa nih ya. Ini untuk batang ini adalah di kasus 5 ya. Kasus 5. Kasus 5. Dia sama profil simetrik. Di kasus 5. Di tabel itu kasus 5. Nah, jadi saya juga mengajarkan cara melihat dokumen SNI ya. Nah, jadi memang selalu seperti itu. Seharusnya ketika kita melakukan hitungan, bukan dihafal semua formulanya, tidak perlu dihafal, terlalu banyak. Ini lihat, baru untuk penampang 1. Nanti ketika sudah di balok tekan, wah itu banyak lagi. Tidak perlu dihafal ya. Tidak perlu dihafal persamaannya atau rumus-rumusnya. Tapi kita perlu ingat, kita perlu tahu komponen struktur tersebut mengalami apa. Apakah mengalami tekan, atau mengalami lentur, ataukah gabungan keduanya. Nah, nanti kita bisa langsung lompat ke SNI bab tertentu. Kalau kita lihat SNI-nya, kembali sini SNI. Ini sudah jelas di sini tertulis kan. Kalau kita sini, jelas di sini. Maksudnya mudah diikuti lah. Nah, ini bab A ketentuan umum, bab B persyaratan desain, bab C alternatif desain untuk stabilitas, ada alternatifnya, penggunaan analisa umum atau analisa yang lain. Kemudian bab D komponen struktur untuk tarik. Nah, di sini kalau misalnya komponennya itu komponen struktur bajanya, itu struktur baja, material bahan baja itu mengalami tarik. Biasanya di mana tarik? Kalau misalnya di kuda-kuda itu di bagian bawah kan, komponen bawah, atau di jembatan itu di bagian bawah, atau ya komponen tarik di kaku pengaku biasanya.
Nanti kita akan ke sini. Jadi agak melompat-lompat ya. Kita tidak ikut susunan ini. Sebab kita mau ke hal yang sangat umum, maksudnya dari tiang, kemudian balok, kemudian setelah itu baru tarik. Kita akan bahas seperti itu. Atau nanti kita lihat, kita susun lebih baik. Di bab E, desain komponen struktur untuk tekan. Jadi setelah kita tahu komponen itu mengalami tekan, langsung aja lompat ke E, ke bab E. Nanti ada pasal E1, E2, ketentuan umumnya apa, panjang efektifnya, kemudian tekuknya itu tekuk lentur atau ya, akibat dari tekuk tadi atau beban aksial tadi mengalami tekan, dia mengalami tekuk apa? Tekuk lentur atau tekuk torsi. Maka kita akan lihat seperti itu. Jadi tidak perlu dihafal. Ini banyak rumusnya, terlalu banyak. Nggak sempat untuk menghafalnya satu semester. Kalau sudah terbiasa, nanti seperti saya sudah mengajar mata kuliah baja ini, tapi saya menggunakan standar Eropa, itu sudah 12 tahun. Jadi saya jadi hafal dengan sendirinya sebab 12 tahun diulang-ulang dan juga mengerjakan analisa-analisa dan juga riset, jadi hafal dengan sendirinya. Tapi untuk satu semester ini, dan belum proyek-proyek konstruksi di Indonesia atau di negara-negara yang masih berkembang itu masih jarang menggunakan baja. Kita lebih banyak proyek-proyek kita proyek-proyek yang padat karya, menerima sebanyak-banyaknya pekerja sehingga bisa berbagi lah, istilahnya seperti itu. Kalau menggunakan baja, struktur baja biasanya sudah semua difabrikasi. Maksudnya komponen-komponennya itu, komponen-komponen strukturnya itu dilubangi atau digabung, disatukan, atau komponennya itu sudah dibuat di pabrik dan tinggal dibawa ke lapangan dan disambung seperti itu. Keuntungannya banyak sebenarnya, lebih presisi dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak berpengalaman, seperti itu. Di negara-negara maju mereka sudah ke arah ini, apalagi negara-negara yang seperti Jepang yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi. Itu mereka menggunakan struktur baja kebanyakannya, soal lebih elastis dan bisa beradaptasi dengan kebencanaan. Oke, baik, kita kembali ke topik ini. Jadi rasio, kembali ke penghitungan kelangsingan atau cek kelangsingan untuk badan ya. Ini juga sudah ada di tabel B41A, ada di kasus 5. Ini rumusnya ya, tinggal dihitung saja. Bisa dilihat di sini kelangsingannya masih di bawah batas. Jadi dengan hasil perhitungan untuk rasio lebar sayap dan rasio tinggi badan terhadap tebalnya, ini penampang ini atau profil ini, profil W410 149, ini adalah dikatakan sebagai profil non langsing. Jadi tidak langsing ya, profil non langsing. Jadi aman untuk sesuai atau cocok untuk komponen struktur kolom. Oke. Nah, kemudian ini profil berikutnya M318 18.5 baja dan mengalami tekan juga, aksial tekan. Kita lihat di sini dari tabel, dari mana FY ini? Ya, FY ini dari tabel ini ya. A36, FY-nya adalah 250 megapascal. Kita perbaiki saja ya sini ya, langsung ya, supaya lebih mudah. Ini FU, ini adalah FY. Demikian ya. Kembali ke sini, cek langsingannya sama, rasio lebar sayap terhadap tebal sama, menggunakan tabel yang sama. Ini di kasus 1, kita masukkan kasus 1.
Ini kasus 5. Sebab kedua-duanya adalah simetris canai atau gilas panas. Kasus 5 hot roll ya. Nah, dari sini ini rumusnya sama, gunakan sama, rumusnya sama. Nah, kita masukkan saja nilainya ke sini, dapat 15,83. Dan ini rasio untuk lebar terhadap tebal 8,22, masih di bawah limit atau di bawah batasnya. Jadi masih sayapnya adalah non langsing. Nah, tapi kita coba lihat rasio tinggi badan terhadap tebal badan. Kasus 5. Ini sudah tinggi sekali ini. Rasio tinggi terhadap tebal badan. Tinggi, melebihi batasnya. 1,49 dikali dengan akar EFG. Ini mungkin saya masih ini dari perhitungan sebelumnya ya. Ini koma harusnya. Ctrl C. Saya pindahkan ke sini. Besar. Maka bodinya ini atau badannya ini, badan dari penampang M318 18.5 ini akan mengalami tekuk, bahaya tekuk. Sebab dia dikategorikan sebagai langsing. Walaupun sayapnya non langsing dan badannya atau web adalah langsing, maka keseluruhannya untuk profil penampang profil ini kita tidak boleh mengambil dia sebagai tidak langsing ya. Ini akan terjadi akan bahaya ya. Sebab aksial tekan ini keseluruhan bodi penampangnya akan mengalami tekan. Jadi kita ambil yang paling rendah, profil langsing. Demikian. Kalau di sini kalau kita beri info di sini adalah non langsing. Non langsing dan ini adalah langsing ya. Nah, maka profilnya kita ambil profil yang paling rendah, yang paling rendah di sinilah. Demikian langsing. Jadi profil penampang ini adalah profil langsing. Tidak susah kan? Mudah saja. Ini tahap awal. Ini penting. Oke, baik. Kita lanjutkan ke desain batang tekan. Desain batang tekan. Jadi batang tekan ini tiang atau tidak seharusnya tiang, bisa juga balok yang mengalami dominannya adalah tekan dari lateral, bisa dinding penahan tanah atau apa ya? Ya, yang menahan gaya lateral, bukan lateral, gaya compression tekan di penampang, walaupun dia berbentuk horizontal seperti ini ya, saya gambarkan. Bisa jadi seperti ini. Ya. Baloknya. Walaupun atau penampangnya atau elemen strukturnya. Demikian. Seharusnya saya ada gambar yang sudah lebih baik ya, maksudnya. Jadi bisa langsung di copy paste saja. Mengalami tekanan seperti itu. Walaupun bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti balok cantilever. Atau begini, ini adalah tumpuannya. Ini jepit di sebelah kanan dan sendi di sebelah kiri atau roller di sebelah kiri. So, ketika dia mengalami gaya ini, gaya yang terfaktor PU, maka ini akan mengalami tekan, aksial tekan. Jadi seperti itu melihatnya ya. Jadi kita perlu memperhatikan apa gaya dalam yang terjadi, gaya dalamnya. Kalau ini tekan, kalau seperti ini gaya dalamnya adalah dominannya adalah lentur atau momen yang dominan. Kecuali kalau misalnya ada tekan kanan kirinya, maka ada dua, tekan dan juga lentur. Demikian. Kembali ke sini.
Untuk batang tekan, desain batang tekan, topik yang ada di dalam batang tekan ini adalah tekuk elastik Euler, tekuk elastik Euler, panggilnya bacanya seperti itu. Kemudian panjang efektif, tekuk lokal dan tekuk global pada batang tekan, kekuatan tekan nominal dan tekuk lentur, tekuk torsi dan tekuk torsi lentur. Kita akan bahas di sini E3. Jadi bab E, pasal E3 dan pasal E4 ya. Topik di sini. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal dan juga tekuk dan panjang efektif, ini secara umumnya batang tekan ini adalah banyak dijumpai dalam bentuk kolom atau tiang bangunan dan batang-batang tekan dalam struktur rangka batang. Ya, rangka batang ya. Seperti rangka batang ini seperti jembatan ya. Rangka batang atau ya prasistem atau rangka batang yang berupa portal ya. Ya seperti inilah. Ya, rangka batang. Demikian. Ya. Atau seperti ini di jembatan ya, biasa kita temui. Ketika dibebani, maka ada komponennya akan mengalami gaya tekan seperti ini, kompresi di sini. Atasnya biasanya kompresi, semua kompresi atau tekan. Ini ada tarik, semua tension, semua tarik. Komponen-komponen ini perlu dicek. Itu juga ini kalau misalnya ada beban gravity atau beban berat sendiri ya, ini mengalami kompresi. Beban yang dari sini juga ini transfer ke kolom. Demikian ya. Komponen struktur tekan dapat terdiri dari profil tunggal atau profil tersusun ya, yang digabung dengan menggunakan plat couple. Ini kita tidak bahas di sini, tapi ada ya ini harus menghitung itu ya, nilai second moment ratio. Syarat kestabilan dalam mendesain komponen struktur tekan sangat perlu diperhatikan mengingat adanya bahaya tekuk pada komponen-komponen tekan yang langsing. Ini itulah hubungannya dengan kita masukkan desain batang tekan ini setelah topik tekuk tadi. Karena memang perlu diperhatikan, dia akan mengalami bahaya tekuk. Bahaya tekuk ini seperti saya sampaikan sebelumnya adalah bahaya yang tidak terdeteksi ya. Ketika sudah mencapai kekuatan atau melebihi daya dukungnya, dia akan collapse, dia akan terus fail. Dia terjadi bukan di elastik, tapi di inelastik. Sudah lewat, tapi dia lewat bucklingnya itu atau tekuknya itu sebelum mencapai titik leleh, sebelum mencapai kekuatan maksimal struktur atau materialnya. Jadi salah satu faktor utama yang menentukan keruntuhan batang tekan adalah adanya kemungkinan terjadinya buckling atau tekuk. Perilaku tekuk pada batang tekan dipengaruhi oleh kelangsingan elemen yang memungkinkan terjadinya tekuk. Perencanaan batang tekan berdasarkan bab E pada SNI 129/2020. Ini mungkin saya perlu banyakkan supaya dia jelas seperti ini. Oke, ini SNI. Kalau kita melihat SNI 1729 tahun 2020, ini bab E-nya seperti ini. Desain komponen struktur untuk tekan. Kalau D, tarik. Kalau F nanti fleksural atau lentur. Jadi secara umum dikelompokkan seperti itu. Hanya sama seperti apa namanya? Standar Eropa. Tapi standar Eropa lebih menurut saya lebih mudah sebab dia dibagikan pada general purpose. Sementara standar Amerika ini di combine atau digabungkan jadi satu. Jadi agak bingung. Tapi ketika sudah mulai biasa,
Nggak masalah. Oke, jadi ada di sini sama tadi kan, penyang efektif, tekuk lentur, E3, E4 kita akan banyak di sini, dan kemudian ada E5. Eh, Berikutnya ketentuan umum. Nah, ini ketentuan umum ini berdasarkan apa namanya? eh LR LRFD dan juga ASD ya. Kalau di dalam SNI 1729 ini adalah di FBT, desain faktor beban tekanan. Dan untuk ASD-nya adalah DKI, desain kekuatan izin. Ini ada syarat ketentuan umumnya, jadi harus kita penuhi ini. Biasanya juga catatan-catatan desain selalu menyertakan kedua-duanya, LRFD dan ASD, atau di FBT dan DKI, dua-duanya dipakai gitu. Dan dilihat mana satu yang lebih rendah biasanya, nilai yang paling rendah. Sebab ya kita kadang-kadang kita menyangka beban yang atau kekuatan strukturnya sudah terpenuhi, tapi ternyata dari point of view atau titik pandang atau yang berbeda, ini ternyata struktur tersebut gagal, tidak bisa menampung beban. Jadi ini lebih baik di sini saya lihat. Oke. Jadi kita lanjutkan. Kita akan bicarakan di sini ya. E3, E4 dan E5. Jadi E3 dan E4 ini untuk penampang melintang yang simetris seperti ini. Keadaan batasnya di FB dan TB. FB ini adalah flexural buckling, TB adalah torsional buckling. FB flexural buckling atau TB. Jadi tekuk lentur dan tekuk torsi dalam bahasa Indonesianya. Ini untuk tanpa elemen langsing. Jadi sebab itu kita penting di sini terlihat kita klasifikasikan terdahulu elemen langsing atau elemen non langsing. Kalau ini adalah elemen langsing dan ini adalah elemen non langsing, ya, tanpa elemen langsing. Jadi seharusnya ya supaya memang strukturnya sesuai memenuhi standar, sebaiknya kita hindari elemen yang langsing. Kegagalan tekuk ini memang bahaya lah. Kalau di beton itu masih terlihat ada retak, tapi kalau kegagalan tekuk di material bahan baja ini tidak terlihat sama sekali. Atau mungkin kalau dia sudah dilapisi dengan material atau bahan lain, dia terlihat retaknya, tapi retak dan gagal ini cepat sekali terjadi ya. Tidak seperti di beton bertulang. Ketika betonnya retak, maka masih ada bajanya di dalam yang akan menampung kekuatan tariknya. Jadi masih ada waktu untuk keruntuhannya. Oke, ini tekuk Euler, tekuk elastik Euler. Ini terjadi di elastik, keadaan elastik. Ditemukan oleh ini, diperkenalkan oleh Leonard Euler tahun 1744, sudah lama sekali ya. Jadi zaman dulu itu semua memang berdasarkan elastik ya. Tapi sekarang sudah ke arah plastik. Jadi kita sudah desainer sudah berani mengeksploitir kekuatan material lebih lanjut ya. Jadi ketika kita hanya menggunakan elastik itu komponennya akan besar-besar. Sebab kita tidak mempertimbangkan sebab memang untuk plastik ini banyak gaya ya, banyak gaya dalam yang terjadi atau kegagalan yang akan terjadi, kemungkinan akan terjadi. Tapi ketika kita bisa memprediksinya kegagalan di daerah plastik,
maka kita bisa memiliki komponen struktur yang lebih langsing, lebih kecil dan sebagainya. Komponen struktur yang dibebani secara konsentris, di mana seluruh serat bahan masih dalam kondisi elastik hingga terjadi tekuk, jadi perlahan-lahan melengkung seperti ini. Ini Euler ya. Jadi pendekatan Euler pada umumnya diabaikan dalam desain karena hasil dari percobaan-percobaan yang dilakukan tak sesuai dengannya, ya. Terutama untuk langsing ya, komponen langsing. Pendekatan Euler hanya mungkin terjadi bila nilai lambda, yaitu kelangsingannya global, panjang dibagi dengan R yang besar, lambdanya lebih dari 110. Tapi bisa diabaikan ketika lambdanya lebih kecil dari 20. Ini untuk kolom-kolom atau tiang-tiang pendek. Nah, tiang-tiang pendek oke, tidak masalah, tidak akan terjadi tekuk. Jadi tidak tekuknya inelastis, bukan tekuk elastis. Atau bila nilai lambda lebih kecil dari 20 akan terjadi leleh pada seluruh penampang sehingga kegagalan tekuk dapat diabaikan. Nah, ya tidak terjadi tekuk. Maksudnya seluruh terjadi leleh pada seluruh penampang, maksudnya seluruh kekuatan material itu yang dipergunakan. Misalnya 250 megapascal, memang betul-betul kita pergunakan kekuatannya 250 megapascal. Kalau tekuk nih, tekuk di inelastik ini belum sampai 250 megapascal itu sudah boom, sudah gagal. Padahal pada kenyataannya keruntuhan kolom lebih banyak terjadi pada tekuk inelastis gitu. Oke. Jadi ini tekuk Lester ini ada terpenuhi apabila keadaan seperti inilah. Bisa dibaca sendiri. Kemudian beban tekuk Euler yang akan kita gunakan di sini adalah nilai seperti ini. Ini sebenarnya PCR atau P, bukan seperti ini ya. Oke, baiklah. Ini kita skip aja. Ini dari top materi yang ya seperti ini, maksudnya kita akan pergunakan adalah nilai ini FE. Tapi di sini nilai FE di sini adalah gimana ya? Elastik. Elastik Euler ya. Beban tekuk Euler. Jadi sewaktu elastik. Ini disebut E di sini. Nanti akan ada penggunaan seperti ini, FE besar. Sementara FE besar ini tanpa AG sebenarnya, tanpa AG. Tanpa AG nanti ini sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah tegangan elastik ya, tegangan elastik Euler, tegangan elastik Euler. Nah, ini dari material yang lain, artikel yang lain dituliskan seperti ini. Ini agak membingungkan jadi, tapi jangan bingung, nanti kita akan pergunakan ini tegangan elastiknya. Dan nilai-nilai tersebut adalah AG adalah luas penampang batang, ET adalah tangan modulus elastik pada tegangan, PCR dibagi dengan AG, dan faktor panjang efektif K nanti kita akan bahas, panjang batang keseluruhan, jari-jari girasi atau radius of gyration. Panjang efektif LC ini, panjang efektif satu kolom dapat didefinisikan sebagai jarak di antara dua titik pada kolom punya momen sama dengan 0 di titik tersebut. Kemudian dalam perhitungan kelangsingan komponen struktur tekan, lambda adalah L dibanding dengan R. Ada faktor tekuknya, KC. Dulu menggunakan KC, tapi sekarang sudah menggunakan nilai K besar seperti ini. Ini nilai KC sama dengan nilai K di dalam SNI 1729. Ini KC ini diperkenalkan sudah ada di dalam SNI 1729 tahun 2002 ya. Ada di pasal 7.6.3.1 nilai faktor. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini ada di dalam SNI 3 1729 20
02, 2002 ya. Masih kita pergunakan. Tapi di dalam SNI yang baru ini ada namanya alignment chart, graphic alignment. Dan kita menghitungnya berdasarkan nilai G, top dan bottom. Kita tidak menggunakan itu, kita masih bisa menggunakan ini saja. Yang itu lebih detail dan agak panjang jalannya. Nanti kita akan diskusikan di lain waktu, insya Allah. Jadi panjang efektif adalah K, faktor panjang efektif dikali dengan panjang keseluruhan batang atau kolom tersebut, komponen struktur. Jadi K kali L. Nah, yang akan kita pergunakan adalah nilai LC. Dan R adalah radius girasi. LCR, dan sebaiknya tidak melebihi 200 rasio kelangsingan efektif. Nah, tadi ada lebih besar nih 110 ya. Jadi panjang efektif LC dapat ditentukan melalui metode selain penggunaan faktor panjang efektif K. Nah, ini yang saya sampaikan tadi menggunakan alignment chart. Oke. Ini alignment chart memang lebih spesifik ya untuk struktur batang atau portal yang mengalami goyangan atau tidak mengalami goyangan disebabkan oleh adanya dipasangnya bracing atau pengaku. Nah, ini di sini. Kemudian kita akan bahas tentang ini tekuk lentur pada komponen struktur tanpa elemen langsing. Jadi selain aksial, dia juga mengalami tekuk lentur. Ya, walau bagaimanapun juga akan terjadi momen lentur di ujung-ujung batang kolom yang akan ditransfer ke kolom, dan ini biasanya menyebabkan selain itu juga konsep tadi Euler tekan Euler itu dia akan mengalami perlahan-lahan dia akan mengalami lentur juga. Tekuknya itu akan mengalami tekuk lentur. Jadi di sini mungkin rumusnya ini bisa ditemukan di dalam SNI. Tekan nominal PN harus ditentukan berdasarkan keadaan batas. Jadi PN, FCR adalah critical, tegangan kritis FCR, dan AG cross section atau luas penampang gross. Jadi AG ini bukan menggunakan neto tapi gross, ya, penampang kotornya. Kalaupun ada lubang di situ masih diambil yang seluruh penampang. Tapi nanti ketika kita mendiskusikan tentang tarik, itu kita perlu mempertimbangkan A neto bukan A gross. Jadi lubang itu sudah mengurangi luasan penampang. So di sini bila tegangan FCR ditentukan sebagai berikut. Bila LC dibagi dengan R-nya lebih kecil dari ini, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, tapi bila lebih besar, kita menggunakan rumus ini untuk menentukan FCR. Dan FE kecil ya, aduh, bingung, membingungkan masih. Kalau tidak biasa, ini ada E kecil, E besar, mana satu yang dipakai, tidak konsisten. Sebab sebenarnya ini seharusnya ini E besar ya, tapi di SNI kita masih mungkin ya kita masih belajar, masih proses terus belajar. Sebab itu SNI ini selalu diupdate. SNI tahun 2020 ini berdasarkan edisi tahun 2000, maksudnya edisi 16 ya dari AISC. Dan kita masih terbalik-balik ini, huruf besar, huruf kecil, tidak konsisten. Masalah. Nah, harusnya dicek ya. Tapi di sini sepertinya memang menggunakan E kecil ya. Walaupun nanti kalau kita lihat, coba kita lihat di sini. Oh, ini apa nih? Oh, ini slide. Sorry, di slide sini. SC ini kita lihat coba di E ya. Tekan kan. E. Ini sudah E7 untuk batang yang balok yang atau kolom yang langsing. Dia menggunakan FE kecil ya. Oke, baiklah. E3 FE kecil. Oke, baik. Sama menggunakan mungkin di
edisi yang lama atau menggunakan E yang besar. Ini E kecil. Dia sudah sama seperti apa namanya? Seperti di standar Eropa. Ini semua subscript atau yang huruf-huruf yang di bawah ini adalah huruf menggunakan huruf kecil. Jadi tidak bingung ya. R adalah radius of gyration. Sama ya. Kalau kita lihat di sini memang diadopsi sepenuhnya ya. Hampir 100% adopsi. Jadi nanti saya akan bagikan juga ini. Jadi adik-adik bisa lihat ya. Oke. Jadi kita akan bahas E3 dan E4. Juga sedikit E5 ya, dan E5 ya. Walaupun nanti soalnya tidak akan kita bahas waktu kita membahas tentang struktur rangka atap. Ini single angle compression member. Oke, kembali ke sini. FCR tegangan kritis ada dihitung seperti ini ya. Dan untuk E4 tekuk torsi dan tekuk torsi lentur, siku tunggal dan komponen struktur tanpa elemen langsing. Jadi walaupun dia siku tunggal, dia juga pendek ya batangnya, tidak panjang, sehingga tetap tidak langsing. Ya, komponen tak langsing, tanpa langsing. Jadi kekuatan tekan nominal PN-nya harus ditentukan berdasarkan keadaan batas ini. Tetap hampir sama ya. Cuma bedanya di sini nanti I4 ini ketika dia mengalami torsi lentur, tekuk torsi dan tekuk torsi lentur, maka di sini terlihat ya tegangan tekuk elastis torsinya, dia ada warping constant Cw di sini, dan ada G modulus shear dan J. J ini adalah konstantan torsi. Ini kalau mau hafalnya ini lumayan ribet. Apalagi kalau sudah mengalami seperti ini, memang sebenarnya harus dihitung semua, harus dicek semua. Tapi secara umumnya kita asumsikan dia tidak mengalami torsi terhadap pusat geser dengan Y adalah sumbu simetris. Kita tidak sumbu simetris Y, tapi maksudnya X adalah major axis, Y adalah minor axis kan. Nah, ini ada semua keterangannya, simbolnya, KZ, KY. Ini ada semua di dalam tabel ini ya, bisa dilihat di sini. Fx, enggak, KZ ini ada di apa namanya? Faktor panjang efektif. Ini ada di apa namanya? Kenapa dia beda? KY, KX, KY, sebab di dalam struktur baja, konstruksi baja ya, itu perletakan atau ujung-ujung simpulnya itu bisa jepit atau bisa sendi, demikian, sehingga akan berbeda faktornya K ya, seperti kita tampilkan di sini begini. Ini mungkin di satu aksis ya. Ya, jadi bisa gabungan dari ini. Jadi misalnya di salah satu titiknya atau tumpuannya ini bisa jepit di sumbu X, dan di sumbu Y-nya sendi. Atau biasanya di sumbu X dia sendi, di sumbu Y dia jepit. Begitu. Sebab jepit dia akan memendekkan nilai K-nya. Jadi nilainya, tekuknya lebih, banyak efektifnya lebih rendah, dan efeknya adalah tegangannya atau
tegangan kritisnya akan lebih besar dan menghasilkan gaya atau apa ya istilahnya di sini ya, kekuatan tekan nominalnya akan lebih besar. Sebab di sini terlihat kan rumusnya, mana ya? Nah, di sini dibagi dengan L untuk elastiknya. Kemudian untuk kritikalnya komponen Fe ini dimasukkan ke sini. Jadi dia akan memperbesar nilai kritik atau tegangan kritikalnya akan semakin besar. Ketika panjang efektifnya itu lebih pendek, maka nilai FCR-nya akan besar. Begitu juga dengan Fe-nya akan besar. Sehingga di akhirnya PN-nya akan jadi besar. Seperti demikian. Jadi semakin panjang panjang efektif dari satu tiang, maka semakin rendah nilai FCR dan nilai Fe-nya. Demikian. Oke, baik, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal. Ini seharusnya ada gambarnya seperti apa ya. Ini saya belum siapkan. Sebuah komponen struktur tekan yang menggunakan profil ini ditentukan. Menahan beban tekan terfaktor. Ini sudah di faktor ya. PU 120 ton. Jadi disebabkan dia beban terfaktor PU, maka kita menggunakan LRFD, bukan ASD. Kondisi perletakan struktur tekan tersebut adalah jepit sendi. Jepit di bawah, sendi di atas. Mutu baja yang digunakan adalah ASTM, tapi bisa juga jepit, biasanya jepit di bawah ya. ASTM ini sekian, FY-nya ini, FU-nya ini, panjang batang tekannya 4.500. Periksa. Jadi di sini adalah periksa, harus diperiksa. Jadi periksa ini maksudnya dihitung dan kemudian diberi komentar. Apakah dia kuat atau tidak? Jadi bukan sekedar menghitung ya. Harus dijelaskan. Dimensi penampang profil ini dimensinya kita bisa ambil dari sini. W310 202. W310 202. W310 202. 310 202 ini agak besar ini. Nah, kita ekstrak aja. Kita ambil aja semua nilai-nilainya untuk dimensi dan properties. Dimensi ini ukuran dalam milimeter. Tapi properti ini adalah radius girasi, adalah dimensinya ya. Walaupun di sini Rx, Ry ini modulus girasi, radius of gyration dalam unit milimeter, dia bukan dimensi. Di bawah sudah masuk properti penampangnya ya. Atau bisa juga dimasukkan. Nah, biasanya seperti ini propertiesnya ada Ix, Iy, second moment area ya. Moment area secondary atau bagaimana bahasa Indonesianya, second moment area lah. Kita bisa coba lihat sini apa sih Ix. Ini Ra radius girasi. Kita lihat sini Ix nya adalah momen inersia. Momen inersia terhadap sumbu utama. Sebenarnya second moment area ya, momen inersia. Momen inersia terhadap sumbu utama. Oke, baik. Kita kembali ke soalnya. Ya kita ekstrak semua ini, kita ambil semua dari database AISC. Kita perlu ambil AG, IX, IY, CW, J. Ini sebab ini warping konstan, pilin ini torsi konstanta torsi, ini konstanta pilin atau warping. Nanti ada G, nilai G ini adalah standar konstan untuk baja, sama seperti nilai E untuk baja ya. E dan G ini konstan. Kemudian pertama adalah kita klasifikasikan elemen penampangnya dulu, dimasuk langsing atau non langsing. Sebab persamaannya itu yang akan kita gunakan E3 dan E4 itu untuk komponen tanpa langsing, aksial komponen tanpa langsing. Kalau dia langsing, maka kita tidak bisa menggunakan E3 dan E4, kita menggunakan E7.
Kita di sini akan menggunakan E3 dan E4. Nilai atau kekuatan nominalnya diambil dari nilai minimum keduanya, E3 dan E4. Masukkan aja semua nilainya di sini, dihitung, dan dari hasil klasifikasi profil penampang adalah non langsing, tidak langsing. Setelah itu, setelah diketahui klasifikasi elemen penampang, selanjutnya pilih rumus E yang akan digunakan berdasarkan tabel I11 SNI atau dari pasal I1.1 SNI 1729/2020. Dari tabel tersebut untuk penampang tipe W yaitu simetris dengan klasifikasi elemen non langsing, maka digunakan rumus E3 dan E4. Kedua-duanya ini harus dihitung, bukan salah satunya ya. E3 dan E4 harus dihitung dan diambil yang minimum paling kecil. Dan di awal sudah kita tetapkan di sini bebannya adalah beban terfaktor, maka beban terfaktor ini adalah LRFD. Oke. Tapi tetap menggunakan E3 ya, E4. Tidak perlu kita menghitung ASD. Kuat tekan nominal terhadap tekuk lentur. Flexural FB ini adalah flexural buckling. Masukkan saja nilainya semua ini. Hitung dulu LC dibagi R. So, ada syarat LC dibagi R. Syaratnya kan. Kita ke sini tadi persamaannya. Ke di sini. Ini masih ini B masih. Kita harusnya ke E. Di sini. E3, E4. Di E3 lentur ini ketika nilai LC dibagi dengan R lebih kecil dari nilai ini, maka kita menggunakan tegangan kritis FCR yang ini. Tapi bila lebih besar dari ini, maka tegangan kritisnya adalah ini. Oke. Nilai E dan G ada. Nanti di dalam soal di dalam slide ada. Dimasukkan aja semua sini. Dan kita dapat setelah masukkan nilainya, kita dapati ini lebih kecil dari ini nilai ini lebih kecil karena LC dibagi dengan R lebih kecil dari nilai ini, maka FCR-nya kita bisa ambil persamaan ini atau dari persamaan E32 E3 garis 2 ya. Atau persamaan, kita tulisnya persamaan E3 garis 2, demikian ya. Kemudian nilai Fe ini Euler elastik, tegangan elastik ya, Euler. Kita menggunakan rumus ini dan kita dapat ini. Lihat di sini LC ya adalah nilai ini LC dibagi dengan R ada nilai ini dikali dengan 0,8 disebabkan keadaan ideal tumpuan jepit sendi K-nya 0,8. Kita kembali ke sini nanti. Di depan lagi. Ini keadaan desainnya jepit sendi. Jadi teoretisnya 0,7, tapi kita ambil ke desainnya 0,8. Demikian. Tentu kita akan lebih panjangkan ya untuk desain sehingga dia tidak under design atau underestimate, tidak underestimate ya. Kita confident, bukan underestimating. Dan kemudian kita masukkan aja nilainya semua. FE sekian, kemudian FCR-nya dari persamaan ini masukkan nilai yang sudah ada sehingga kita dapat tegangan kritisnya adalah 224,74 megapascal. Dan kemudian kita masukkan ke kekuatan nominalnya, kekuatannya Pn FCR dikali Ag. Lihat di sini FCR-nya di awal tadi adalah FY-nya adalah berapa tadi ya kita dapat ya? FY-nya sebenarnya adalah 250. 250. Jadi bisa terlihat di sini terjadi reduksi, dikurangi untuk
mengakomodir kemungkinan kegagalan disebabkan tekuk. Jadi nilai awalnya yang 250, ini ada di sini, sorry, 250 itu kita reduksi dengan nilai ini. Jadi 224. Nah, kalau di dalam standar Eropa ini adalah C, nilai C, CLT atau C, PN nilai sekian. Jadi kita tidak menggunakan kekuatan material 100%. Di sini seberapa banyak kita kurangi, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan dia akan seperti ini, ya. Jadi kekuatan stress strainnya kan seperti ini kan lelehnya, elastik, kemudian jatuh gitu. Nah, tapi ketika terjadi apa namanya, atau yang umum aja ya, dia seperti ini. Nah, ini kompensasinya atau dikurangi dari seharusnya 250 di sini, kita ambil di sini 244. Ini faktor pengurangnya di sini. Ada faktor pengurangnya. Nah, ini faktor pengurangnya adalah ini. Ini mungkin kita boleh tambahkan di sini ya. Tambah titik aja ya. Demikian. Saya lebih jelas. Kemudian setelah kita menghitung E3 untuk tekuk lentur, kita juga perlu menghitung tekuk torsi. Dan kita ambil nilai keduanya, ambil nilai yang paling kecil. Konstan stapilin, warping konstan untuk profil simetris, ini semua juga sudah ada di dalam ini ya. Ini CW ini juga ada di dalam Excel tadi. Modulus elastik ini konstan. Untuk besi, untuk baja 77.200 ya megapascal. Konstanta torsi bisa juga diambil dari tabel Excel tadi, database-nya. Kemudian faktor panjang efektif tekuk torsi KJ adalah 1. KJ adalah 1 tekuk torsi. Nah, secara umum nilai KJ 1. Atau bisa diambil 0,5. Nah, secara ujung jika hanya salah satu ujung saja bisa menahan pilin atau warping 0,7. Nah, ini secara umum kita ambil 1 saja KJ-nya. Di sini jadi 1 nilainya. Kemudian elastik, ini apa namanya, tegangan elastiknya, rumusnya seperti ini. Bukan saja Euler tadi kan, P squared P kuadrat E dibagi dengan LR kuadrat, tapi seperti ini nilainya. Yang kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah ada, bisa langsung dihitung dapat nilai ini. Fe elastiknya lebih tinggi di sini. Elastik 1436 megapascal. Tapi ketika kita hitung di sini semakin kecil besar nilai Fe-nya elastiknya, maka akan semakin kecil nilai FCR-nya. Sehingga 232. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan torsi itu ya, maka kita dapati dia seperti ini. Lebih bawah lagi. Nilai di sini adalah 232. Lebih rendah. Ada kemungkinan dia agak leleh lebih cepat. Maksudnya demikian. 232. Sehingga ketika kita kalikan dengan kekuatan nominal untuk menghitung kekuatan nominalnya, maka kita dapati demikian 5973,45 ini 0,45 kilonewton.
Nah, kesimpulannya dari kedua nilai Pn tadi, nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil, yaitu dari tekuk lentur. Tekuk lentur, tekuk torsi ya harusnya. Tekuk torsi. Bentar. Kita lihat 577, 5. Nah, oh, lebih besar nih ya. 232, 57. Bentar, apa yang saya hitung ini? Kenapa dia semakin lebih besar ya? 2570, 22. Oh, sorry. Lebih tinggi ya, sorry. Lebih besar ya. Berarti apa yang kita gambarkan ini tidak betul. Uh, kita hapus menggunakan elemennya. Kita hapus ya. Lebih tinggi nilainya ya. Nah, demikian. Nah, lebih tinggi 23, bukan 2344 ya, 2324 ya. Berarti ya. 23 berapa sini? 2324. Allah Akbar, maaf ya. Ini 2324. Kita delete. Sini 2324. 23 Allahu Akbar. 2 kok 2324 berapa ya? 224. 224. Tapi untuk apa namanya? Tekuk torsi dia lebih tinggi. Nilainya di sini 232 ya. Maka kita ambil yang akibat tekuk lentur ya. Tekuk lentur lebih kecil. Tekuk lentur E3. Nah, jadi syarat kekuatannya setelah kita dapat ini nilai Pn ya nominalnya, syarat kekuatannya harus dikali dengan faktor 0,9. Jadi syarat kekuatan Pu di sini adalah 120 ton, itu sama dengan 100.200 kilonewton. Dikali dengan 10, gravitinya kita anggap 10 ya. 1.200 kilonewton. Jadi masih jauh ya di bawahnya. Jadi kolom mampu memikul beban terfaktor. Demikian saja kelas kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.